Pada April 2021 lalu, Indonesia baru saja selesai membangun sirkuit internasional baru, yaitu sirkuit Mandalika. Lokasi sirkuit Mandalika Lombok atau yang juga dikenal sebagai sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini ada di kawasan wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit yang megah ini telah menjadi tuan rumah untuk banyak event berkelas dunia seperti Asian Talent Cup, Superbike World Championship, dan perhelatan MotoGP tahun 2022. Keren banget kan? Kalau sobat berencana mengunjungi Lombok, kamu harus tahu lebih dulu beberapa hal tentang sirkuit ini, terutama yang berkaitan dengan desain sirkuit Mandalika. Ini dia 7 fakta menarik yang harus kamu ketahui tentang sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Yang pertama, berlokasi di salah satu 5 destinasi super prioritas Indonesia. Seperti namanya, sirkuit internasional Pertamina Mandalika berlokasi di area wisata Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai salah satu dari 5 destinasi prioritas selain Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Labuan Bajo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tidak bisa diragukan lagi bahwa sebagai sebuah destinasi, Mandalika punya keindahan alam yang sangat menakjubkan. Bayangkan pemandangan pantai selatan dengan pasir putih dan bukit hijau asri di latar belakangnya. Itulah yang akan sobat dapatkan saat mengunjungi Mandalika. Tidak heran bila tempat ini sudah menjadi tempat favorit para peselancar internasional sebelum akhirnya dibangun menjadi area pariwisata dengan banyak atraksi seperti resort, hotel mewah, dan waterpark yang ramah untuk wisata keluarga. Bila sobat berencana mengunjungi sirkuit internasional Pertamina Mandalika, jangan sampai kelewatan untuk menikmati keindahan area pariwisata Mandalika. Yang kedua, pembangunan dengan produk asli Indonesia. Direktur Strategi dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Happy Haryanto menyatakan, pembangunan fasilitas pit building di sirkuit internasional Pertamina Mandalika terbuat dari material yang diproduksi secara lokal, yaitu metode konstruksi modular dari PT Wijaya Karya Building atau PT Wika. Dibangun dalam 21 hari, fasilitas pit building untuk sirkuit internasional ini juga mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk pembangunan fasilitas pit building bertaraf internasional tercepat dengan sistem modular. Pit building dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai, di mana lantai dasar berfungsi sebagai garasi yang digunakan oleh tim teknisi. Setiap garasi mempunyai lebar 5,24 meter dengan panjang 18,34 meter dan dibangun di area seluas 13,700 meter persegi. Lantai kedua merupakan area podium, tribun untuk VIP, dan juga media center, serta di lantai ketiga ada fasilitas pendukung lainnya. Yang ketiga, konsep street circuit yang berbeda. Kalau kamu pernah dengar nama internasional dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika ini adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit, yang artinya sirkuit ini mengimplementasikan konsep street circuit. Secara teknis, istilah street circuit merujuk kepada fungsi balapan yang lebih besar. Sederhananya, bila tidak ada balapan,
sirkuit juga dapat berfungsi sebagai atraksi pariwisata. Maka dari itu, orang-orang dapat menggunakan area di sekitar jalur utama untuk kegiatan rekreasi seperti berlari, jogging, atau sekedar menikmati pemandangan yang menakjubkan. Namun jalur utama tetap terbatas bagi masyarakat umum. Ini artinya bila sobat pesona mengunjungi Lombok untuk liburan nanti, kamu tetap bisa mengunjungi sirkuit internasional Pertamina Mandalika untuk melihat kemegahan desain sirkuit dan berjalan-jalan di sekitar saat tidak ada balapan. Terdengar menyenangkan, bukan? Yang keempat, sirkuit dengan aspal terbaik di dunia. Demi memenuhi persyaratan untuk kompetisi kelas dunia seperti MotoGP, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau PT ITDC sebagai bagian dari pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika menggunakan Stone Mastic Aspal atau SMA untuk memoles lapisan ketiga dari pembangunan jalurnya. Stone Mastic Aspal atau SMA adalah campuran canggih yang biasa digunakan untuk melapisi permukaan aspal. Campuran ini diklaim dapat memperkuat struktur lapisan permukaan jalanan dengan prinsip kontak stone by stone. Menurut Direktur Konstruksi MGPA Dwianto Eko Winario, SMA memiliki penetration grade atau PG yang tinggi, yaitu PG 82. Campuran ini baru dirilis pada tahun 2014 sampai 2015. Maka dari itu, tidak semua sirkuit di dunia menggunakan campuran ini untuk melapisi aspal mereka. Yang kelima, ciamiknya sentuhan nuansa Nusantara di lintasan. Sebagai sirkuit berstandar internasional, MGPA juga memasukkan aksen lokal di permukaan jalur sirkuit internasional Pertamina Mandalika, yaitu corak Subah Nale, yang merupakan corak tenun yang berasal dari suku Sasak di Pulau Lombok. Pola ini dapat ditemukan di area run-off atau aspal luar dari pojok ke-15 dan 16 dari sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Kalau namanya terdengar familiar buat sobat pesona yang muslim, itu karena memang Subah Nale dalam bahasa suku Sasak artinya tasbih atau penyucian. Suku Sasak percaya bahwa nama ini datang dari kebiasaan perempuan lokal Sasak yang selalu mengucap kalimat tasbih saat menenun dengan pola tersebut. Kain tenun Subah Nale memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan dibuat secara manual menggunakan alat tenun tradisional. Bahannya berasal dari tumbuhan seperti limau betel, daun indigo, daun aum, akar pohon, ranting, serat kelapa, dan banyak lainnya. Proses pembuatan dapat memakan waktu yang relatif lama, tetapi hasilnya dijamin bisa memberikan karya seni yang luar biasa. Yang keenam, memiliki 17 tikungan, 40 garasi, dan daya tampung 195.000 penonton. Dikutip dari akun Twitter MotoGP, sirkuit Mandalika memiliki 17 tikungan atau corner yang terdiri dari 6 tikungan kiri dan 11 tikungan kanan. Hal menarik lainnya ada pada area penbox atau garasi untuk tim balap yang mencapai 40 garasi. Garasi-garasi tersebut dibangun secara permanen dan di bagian atasnya terdapat ruang pers dan liputan. Dalam laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sirkuit Mandalika dapat menampung hingga sekitar 195.000 penonton saat situasi normal.
Sementara itu, di tengah pandemi diperkirakan hanya dapat mencapai 114.000 penonton. Perhitungan ini didapatkan dari rincian 40% penonton lokal dan sisanya adalah wisatawan mancanegara selama 3 hari gelar MotoGP berlangsung. Yang ketujuh, satu-satunya sirkuit yang memiliki pawang hujan pada perhelatan MotoGP. Nama Rara Isti Wulandari mendadak viral menyusul aksinya mengusir hujan di ajang MotoGP Mandalika pada Minggu 20 Maret 2022. Pada Minggu sore, arena sirkuit tersebut diguyur hujan deras. Balap motor pun sempat ditunda karenanya. Saat itu pula Rara turun langsung ke tengah arena balap sambil merampalkan sejumlah ajian untuk menghentikan hujan yang mengguyur. Aksinya tersebut mengundang tatapan ribuan pasang mata di lokasi sirkuit Mandalika, termasuk para pembalap dari mancanegara. Tak hanya itu, aksi Rara juga terekam kamera awak media sehingga muncul di sejumlah stasiun televisi dan disaksikan jutaan orang dari berbagai belahan bumi. Rara Isti Wulandari adalah perempuan kelahiran Jayapura, Papua pada 22 Oktober 1983. Saat ini ia berusia 39 tahun. Meski lahir di Jayapura, Rara memiliki darah Jawa, di mana ia adalah keturunan Solo dan Yogyakarta. Rara juga gemar bermain media sosial. Ia memiliki akun Facebook yang diberi nama Cahaya Tarot. Profesi pawang hujan yang dilakoni Rara saat ini erat kaitannya dengan dunia spiritual. Tak heran jika ia memiliki kemampuan ini, sebab ia sudah akrab dengan hal-hal yang berbau spiritual sejak kecil. Ini karena sang ayah Rara sangat dekat dengan Keraton Solo. Ia sering ditugaskan untuk menangani sejumlah acara di keraton tersebut. Keberadaan Rara Isti Wulandari sebagai pawang hujan di tengah ajang MotoGP Mandalika bukan tanpa alasan. Ternyata ia diboyong oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengendalikan hujan di ajang bergensi tersebut. Bagaimana sobat? Fakta-fakta tersebut semakin bikin kamu penasaran bukan? Yuk kunjungi Mandalika dan lihat kemegahan sirkuit internasional ini di depan mata kamu. Itulah sobat 7 fakta mengenai sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Tim Liputan Suara Indonesia melaporkan.